Shalom, selamat bertemu lagi Bapak Ibu. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kesempatan lagi kami hendak merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari Roma 12 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah firman Tuhan menjadi dasar pada saat ini. Tema kita Bapak Ibu adalah persembahan tubuh adalah ibadah yang sejati. Persembahan tubuh adalah ibadah yang sejati. Nah, kalau ada ibadah yang sejati, berarti ada juga ibadah yang tidak sejati. Nah, ibadah yang sejati itu dalam bahasa Yunani dipakai kata latreia ya, atau aboda bahasa Arab. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi ibadah. Dalam bahasa Ibrani disebut abad ya, mengabdi, menghamba ya, atau berbakti. Nah, sedangkan yang sejati diterjemahkan dari kata Yunani artinya logikos ya. Arti harafiahnya adalah sesuai akal budi atau seperti pada pikiran dan kehendak Allah. Bandingkan Roma 12 ayat 2 kan, berubahlah oleh pembaharuan budimu ya. Nah, artinya ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang logik ya, yang logis, yang masuk akal, yang berakal sehat, ibadah yang tertib, yang sopan, yang semuanya seturut firman Allah dan memuliakan Allah. Artinya ibadah yang biblikal. Nah, inilah pengertian dari ibadah yang sejati. Ya, bukan ya teriak-teriak ya, bukan jingkrak-jingkrak, bukan seperti kesurupan, bukan ya. Ya, itu sesungguhnya tidak demikian. Nah, sekarang mari kita bahas tema kita, yakni persembahan tubuh adalah ibadah yang sejati. Nah, setidaknya ada 3 pertanyaan untuk bisa mendapatkan jawabannya. Yang pertama, mengapa persembahan tubuh disebut sebagai ibadah yang sejati? Yang kedua, persembahan tubuh yang bagaimanakah yang disebut sebagai ibadah yang sejati? Dan yang ketiga adalah semua yang kita sudah persembahkan itu dasar dan motivasinya apa? Itu yang harus menjadi catatan penting sebagai kerangka dari renungan kita pada saat ini. Pertama, mengapa persembahan tubuh disebut sebagai ibadah yang sejati? Nah, bagaimana dengan persembahan materi, persembahan barang atau uang, dan lain sebagainya? Nah, persembahan kata dasarnya adalah sembah. Bahasa Yunaninya proskuneo. Menurut kamus artinya adalah pernyataan atau sikap hormat, pengagungan dan hikmat dinyatakan dengan sikap tubuh, membungkukkan diri dengan jidat sampai menyentuh tanah. Itu artinya secara terminologi ya dan etimologinya. Mengapa Paulus menekankan persembahkanlah tubuhmu? Karena dengan apakah orang dapat lakukan persembahan jika tidak punya tubuh? Karena untuk memuji Tuhan ia butuh mulut. Untuk bertepuk tangan dia butuh tangan. Untuk dengar khotbah dia butuh telinga. Untuk memandang dan melihat ya, teman sepersekutuannya dia harus punya mata, dan seterusnya. Dengan kata lain, arti dan maksud persembahkanlah tubuhmu hendak menekankan kepada hal-hal yang kelihatan, yang nampak dan yang berbuah. Ada cirinya, ada tandanya, atau yang dapat disaksikan. Ada sesuatu yang diekspresikan. Jadi kalau orang bersuka cita, pastilah ya ada kegembiraan, dia tertawa, dia menyanyi dan seterusnya. Itu ya mengapa persembahan tubuh disebut sebagai ibadah yang sejati. Nah, hal yang kedua, persembahan tubuh yang bagaimanakah yang disebut sebagai ibadah yang sejati? Jawabannya adalah persembahan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, arti yang hidup adalah beribadah dengan menyertakan Roh Kudus. Seperti contoh, mempersembahkan materi, namun harus dengan iman dan hati yang penuh ucapan syukur. Ya, waktu memuji Tuhan harus dengan ekspresi memuji Tuhan, dengan semangat jiwa, roh yang menyala-nyala. Ya, jadi harus hidup ya. Ya, jangan lemas, jangan orang yang kayak tidak punya semangat gitu ya.
Nah, kemudian yang kudus bahasa Yunaninya adalah kados atau hagios, dipisahkan, dikhususkan, dikuduskan. Maksudnya adalah ketika kita beribadah, semuanya dipisahkan, dikhususkan, dan dikuduskan hanya untuk Tuhan. Contoh soal waktu ibadah, misalnya 2 jam, ya kita khususkan untuk Tuhan dari berapa hari sebelumnya, sehingga janganlah terlambat karena kita sudah persiapkan waktunya. Kemudian jangan ngobrol waktu sementara ibadah atau khotbah, apalagi bersungut-sungut saat khotbah karena merasa kelamaan gitu ya. Apalagi saat berikan persembahan, jangan kasih sisa ya, kembalian dari belanjaan kita. Ya sudah sisa lusuh dilipat-lipat lagi kan. Nah, tetapi harus dikhususkan, disiapkan sebelum ke gereja, taruh di amplop yang bagus. Itulah arti persembahan yang kudus. Tanda kita menghormati Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kasih kita sisa lusuh apalagi dilipat-lipat. Ya. Kemudian apa? Persembahkan tubuh yang berkenan. Maksudnya adalah antara pribadi yang memberi persembahan dengan persembahannya itu sendiri haruslah selaras, haruslah benar dapatnya. Dan benar motivasinya kita memberi. Dapatnya bukan karena korupsi, ya, dan memberinya bukan untuk pamer. Itulah yang arti berkenan. Kemudian kalau beribadah dan melayani harus penuh kasih, harus rendah hati, harus dengan tulus hati, ya, jangan terpaksa, jangan pura-pura. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hidup di rumah, di kantor, dan di gereja itu sama. Jangan di gerejanya wah seperti malaikat, ya. Di rumah wah kebalikannya. Itu sebabnya ada seorang istri ya, sampaikan ke pendetanya, dia berkata, "Bapak pendeta, tolong ya, saya sih menginginkan suami saya di gereja saja." "Loh kenapa?" kata Pak Pendeta. "Karena di gereja, waduh suami saya seperti malaikat, baiknya, ramahnya, panggil saya pun mama, sayang. Tapi kalau sudah di rumah, waduh kebalikannya." Nah itu kadang-kadang ya kita tidak berkenan karena kita pikir ibadah itu hanya di gereja, padahal setiap hari ya. Ini jadi seperti itu. Nah termasuk saat-saat pandemi corona ini ya, beribadah di gereja dan di rumah harus sama penghormatannya. Kalau hal teknis mah nggak ada masalah. Yang penting kita beribadah, mempersembahkan tubuh kita dan persembahannya yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang terutamanya ya. Jangan ya di gereja kita rapi-rapi, ya begitu di rumah ya asal-asalan. Itu namanya tidak berkenan ya. Nah hal yang ketiga, semua yang kita sudah persembahkan itu dasarnya dan motivasinya apa? Ini yang penting ya, dan prinsip. Jawabannya adalah apa? Motivasi dan dasarnya adalah karena kemurahan Allah. Ayat 1a. Dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi ada pernyataan di awal, demi kemurahan Allah. Artinya bahwa kita beribadah dengan mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah semata-mata karena kita telah mengalami apa? Kemurahan Tuhan. Ini yang penting. Bukan untuk pamer, ya, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tidak, tapi kita sudah mengalami kemurahan Tuhan, maka inilah sebagai wujud syukur, sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ibadahku, aku mau memberi tubuhku yang hidup, yang kudus, berkenan. Nah dengan kata lain juga, kata demi kemurahan Allah artinya ini semacam kredo, pengakuan dan janjiku kepada Tuhan bahwa karena ya, kemurahan Tuhan ini, maka aku akan beribadah dengan tubuhku yang hidup, yang kudus dan berkenan sampai Tuhan memanggilku kembali kepadanya. Karena itu mari beribadahlah kepada Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.